चाहता हूं कि तुम दार्जिलिंग जाओ अंडरकवर। Halo, bertemu lagi dengan Detektif Movie. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Main Hoona. Main Hoona adalah sebuah film drama komedi aksi yang dirilis pada tahun 2004. Ditulis dan disutradarai oleh Farah Khan. Dalam film ini berkisah tentang konflik keluarga yang dikemas dengan latar belakang militer. Main Hoona juga berlatar belakang politik India dengan Pakistan. Di balik hubungan politik yang tegang dan rawan tersebut, baik India dan Pakistan menginginkan kedamaian. Selain itu, pemeran utamanya yakni Ram yang diperankan Shah Rukh Khan seringkali mengocok perut penontonnya. Bagaimana tidak, Ram yang menjadi tentara harus menyamar sebagai mahasiswa. Dan di sana, Ram justru menyukai dosennya. Seperti apa keseruannya? Inilah alur cerita film Main Hoona. Film diawali oleh Brigadir Shekhar yang mengambil alih keamanan studio TV. Di sana akan diadakan wawancara dengan Jenderal Amarji mengenai 50 pelepasan tahanan Pakistan yang ada di India. Keamanan studio dijaga ketat oleh pasukan tentara. Setelah dipastikan benar-benar aman, acara pun dimulai. Jenderal Amarji mulai menjelaskan rencananya. Tiba-tiba kelompok teroris yang tidak menyukai aksi damai antara India dan Pakistan menyerang mereka. Keamanan berhasil diterobos, Jenderal Amarji tak berkutik setelah ditodong senjata. Brigadir Shekhar meminta kiriman bantuan, tapi waktunya tidak cukup. Mayor Ram yang ada di sana langsung menerobos masuk. Mayor Ram menghujani mereka peluru, hingga terjadilah pertempuran. Brigadir Shekhar yang saat itu melindungi Jenderal Amarji tertembak di dadanya. Mayor Ram segera mengejar teroris yang ingin kabur. Ram berhasil mengejarnya dan mereka pun bertarung. Brigadir Shekhar yang sudah sekarat memanggil Ram. Ram membiarkan si teroris lolos dan mendatangi Brigadir Shekhar. Ternyata Brigadir Shekhar adalah ayah Mayor Ram. Scene kemudian berpindah ke pemakaman Brigadir Shekhar yang telah meninggal. Namun sebelum meninggal, Brigadir Shekhar menceritakan bahwa Ram bukan anak satu-satunya. Brigadir Shekhar memberitahu bahwa dia memiliki saudara, tapi lain ibu. Brigadir Shekhar juga memberitahu bahwa saudaranya bernama Laksman, sedangkan ibu tirinya bernama Madu. Brigadir Shekhar meminta Ram untuk mencarinya. Setelah pemakaman ayahnya, Ram mencari tahu tentang Laksman dan ibu tirinya. Ram bertanya kepada paman yang merawat rumah tersebut. Paman menceritakan kejadian 20 tahun yang lalu. Ram kecil mendatangi rumah Brigadir Shekhar. Dia membawa sebuah surat kepada Brigadir Shekhar. Isi surat tersebut mengatakan bahwa ibu Ram kini telah tiada dan meminta Brigadir Shekhar merawat Ram kecil. Brigadir Shekhar kebingungan. Dia terpaksa memberitahu istrinya. Madu tak bisa menerima kenyataan itu, dia merasa dikhianati oleh Brigadir Shekhar. Pertengkaran Brigadir Shekhar dan Madu pun terjadi. Madu akhirnya memberi pilihan sulit untuk Brigadir Shekhar, lebih memilih Ram kecil yang tinggal di rumah tersebut atau istrinya. Brigadir Shekhar sangat kebingungan, dia tidak tega mengusir Ram yang masih kecil. Akhirnya Brigadir Shekhar memilih Ram. Madu dan anaknya yang bernama Laksman pergi dari rumah tersebut. Kembali ke masa kini, setelah mendengar cerita dari paman, Ram berjanji akan membawa pulang ibu tiri dan saudaranya. Keesokan harinya, Ram minta izin, namun Jenderal Amarji memintanya untuk tetap di sana sampai tanggal 15 Agustus, karena pada saat itu rencana pelepasan tahanan akan dilaksanakan. Jenderal Amarji khawatir akan banyak kerusuhan yang akan terjadi untuk menggagalkan rencana pelepasan tahanan Pakistan tersebut. Di sisi lain, Jenderal Amarji juga mengkhawatirkan keselamatan putrinya yang bernama Sanjana. Sanjana berada di kota lain. Jenderal Amarji khawatir Sanjana akan menjadi target dari para teroris. Jenderal Amarji meminta Ram untuk menyamar menjadi mahasiswa dan menjadi teman Sanjana. Awalnya Mayor Ram menolaknya, tapi ketika Jenderal Amarji memberitahu bahwa Laksman juga ada di kampus yang sama, Ram pun menerimanya dengan senang hati. Scene berganti ke dalam kampus. Di sana Sanjana bersama dengan Laki. Sanjana berpenampilan tomboy, sedangkan Laki seorang mahasiswa senior yang berkali-kali tidak lulus.
Suatu hari, Laki menggoda Mini. Namun pacarnya Mini datang dan menantang Laki beradu panco. Siapa yang menang akan mendapatkan ciuman dari Mini. Tetapi yang kalah dihukum untuk mendorong orang yang masuk ke gerbang pertama kali. Sanjana yang menyukai Laki tidak menginginkan Laki menang. Dia menusuk tangan Laki. Seketika, Laki terkejut dan panconya kalah. Dan kini saatnya hukuman untuk Laki. Mereka semua melihat orang yang masuk ke gerbang. Semuanya terkejut karena yang masuk adalah kepala sekolah. Laki mulai menciut, tapi dia berusaha untuk menjalankan hukumannya. Dengan ketakutan, Laki berjalan ke arah kepala sekolah. Dia memejamkan matanya. Setelah dibuka, ternyata Ram yang ada di depannya. Laki mulai lega. Dengan senang hati dia mendorong Ram hingga terjatuh. Kemudian Laki berpura-pura meminta maaf. Ram menanyakan namanya. Laki tak menjawabnya. Dia mengira akan melaporkan kepada kepala sekolah. Kemudian Laki ingin menakut-nakuti Ram. Dia memasang kuda-kuda. Ram hanya tertawa melihatnya. Kemudian mereka didatangi oleh Sanjana. Sanjana meminta Laki untuk meminta maaf. Ram mengajak kenalan Sanjana. Laki yang ada di sampingnya yang justru menyelami Ram. Dan mengatakan bahwa namanya Laki. Namun Ram memegang kuat tangan Laki. Laki tak bisa melepasnya. Di saat itulah Laki mengetahui bahwa Ram sangat kuat. Beberapa saat kemudian, kepala sekolah membawa Ram ke dalam kelas. Dia mengenalkan Ram kepada teman sekelasnya. Karena penampilan dan wajah Ram yang sudah tua, tak ada satupun yang ingin menjadi temannya. Akhirnya Ram meminta duduk di dekat Sanjana. Dengan berat hati, Sanjana menerimanya. Ram terus mendekati Sanjana. Dia mengikuti kemanapun Sanjana pergi. Namun Sanjana sangat risih. Dia tidak ingin Ram menjadi temannya. Kali ini Ram membiarkan Sanjana pergi. Keesokan harinya, Ram mencari informasi tentang saudara tirinya yang bernama Laksman. Ram mencarinya melalui komputer sekolah. Di saat yang sama, Laki sedang menggoda Mini. Dia kembali kepergok oleh pacar Mini. Kali ini pacar Mini menantang Laki untuk berebut bendera yang ada di atas genteng. Siapapun pemenangnya, dia akan mendapatkan pelukan dari Mini. Dan lomba pun dimulai. Laki berhasil naik ke atas genteng lebih dulu, tapi pacar Mini datang dan menyenggolnya. Laki hilang keseimbangan dan terpeleset. Beruntung dia masih menemukan pegangan saat dirinya hampir terjatuh. Ram yang ada di komputer masih menunggu hasil pencarian Laksman. Dan setelah terbuka, ternyata dia adalah Laki. Di luar gedung, semua orang berteriak karena Laki akan terjatuh. Ram yang melihat dari jendela segera menyelamatkannya. Akhirnya, Laki berhasil diselamatkan oleh Ram. Semua orang yang melihatnya merasa gembira. Ram kini mendadak menjadi superhero. Atas kejadian tersebut, akhirnya kini Laki dan Sanjana mau berteman dengan Ram. Di hari berikutnya, Laki mengajak adu panco Ram. Ram yang kini telah tahu bahwa Laki adalah adiknya, dia membiarkan dirinya kalah. Kemudian, Ram harus menjalani hukuman. Hukumannya, siapapun wanita yang masuk pertama kali ke gerbang, dia harus menyanyikan sebuah lagu. Laki dan semua temannya melihat dari kejauhan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang memasuki gerbang sekolah. Dengan gugup, Ram bersiap menyanyikan lagu. Ketika Ram melihat si wanita, Ram sangat terpesona. Salah satu teman Laki yang bernama Percy mengatakan bahwa si wanita tersebut bernama Chandeni, yang merupakan guru kimia yang baru. Laki bersama yang lain merasa panik dan berharap Ram tidak bernyanyi. Semua merasa lega ketika Ram tidak bernyanyi. Namun tiba-tiba, Ram yang telah terpesona tanpa sadar bernyanyi di hadapan wanita tersebut. Sejak saat itu Ram selalu bernyanyi ketika melihat Chandeni. Beberapa hari kemudian, Ram dan Sanjana bersama dua temannya ingin menonton bioskop. Ram mengantri membeli tiket, sedangkan Sanjana dan temannya membeli popcorn. Tiba-tiba Ram melihat sebuah laser di kepala Percy. Ternyata Percy menjadi target penembakan oleh teroris. Mereka sengaja mengerahkan kepada Percy yang ada di dekat Sanjana untuk menakut-nakuti Jenderal Amarji yang merupakan ayah Sanjana. Ram berusaha menyelamatkan Percy. Saat ditambahkan, Ram mendorong Percy yang membuatnya selamat. Ram tak membiarkan begitu saja, dia mengejar para teroris.
Ram melakukan aksi yang memukau. Dalam keadaan tersebut terlihat seperti film The Matrix. Akhirnya salah satu teroris yang bernama Khan tertangkap oleh Ram. Di markas teroris, pemimpin mereka yang bernama Ragavan sangat marah. Dia melihat video yang penembakan kepada Percy. Ragavan kaget karena dia melihat Mayor Ram ada di sana. Ragavan mengenal Mayor Ram karena dia pernah berduel dengannya. Sementara itu, Lucky mengajak Ram untuk tinggal di rumahnya. Di perjalanan, Lucky menceritakan banyak tentang rumah dan ibunya. Ketika sampai di rumahnya, Lucky kaget karena rumahnya listriknya padam. Dia baru ingat bahwa dia disuruh untuk membetulkan sikring listrik. Lucky menyuruh Ram untuk masuk ke rumahnya lebih dulu, sedangkan Lucky pergi membetulkan sikring listrik. Dengan ragu-ragu, Ram memasuki rumah. Di sana telah ada ibu yang baru saja melakukan ibadahnya. Di kegelapan, Ibu Madu menganggap Ram adalah Lucky. Madu memberikan sindur kepada Ram dan seketika lampu pun menyala. Ibu Madu baru sadar bahwa dia bukanlah Lucky. Kemudian Lucky datang dan mengenalkan Ram kepada ibunya. Ram tak menyanyiakan peluang itu. Ram segera menyentuh kaki Ibu Madu yang merupakan ibu tirinya. Ibu Madu pun langsung menyukai Ram. Ram pun tinggal di rumah tersebut. Satu hari, Ram menanyakan tentang ayah Lucky kepada Ibu Madu. Ibu Madu yang tak mengenali Ram menceritakannya, kisahnya dengan suaminya. Setelah pertengkarannya, Sekar berkali-kali mendatangi Madu. Madu tetap dengan pendiriannya. Bahkan Madu membuat pilihan yang sangat berat untuk Sekar, memilih Madu atau anak tersebut. Sekar tetap memilih anaknya dan meninggalkan Madu. Mendengar cerita tersebut, Ram hanya bisa menelan ludah, karena anak kecil yang dia maksud adalah dirinya. Beberapa hari kemudian, Lucky membuat kejutan. Lucky tiba-tiba mengunjungi perpustakaan. Tentu saja itu membuat kaget orang yang melihatnya. Sanjana mencari Lucky. Dia diberitahu bahwa Lucky berada di perpustakaan, dia pun langsung menuju ke sana. Sesampainya di perpustakaan, ternyata Lucky sedang membicarakannya. Dia mengatakan bahwa Sanjana bukan pacarnya, karena pacarnya merupakan wanita tercantik di dunia. Dan Sanjana bukanlah tipenya. Mendengar hal itu, Sanjana sangat sedih. Dia pergi meninggalkan Lucky tanpa sepengetahuannya. Sanjana sangat sedih, kini dia menemui Ram. Sanjana memberitahu Ram bahwa ayahnya masih hidup. Tapi dia membencinya karena ayahnya sangat menginginkan anak laki-laki dan bisa meneruskannya di tentara. Setiap hari Sanjana berusaha menjadi laki-laki. Hingga saat ini penampilannya dia seperti laki-laki. Semua itu untuk ayahnya. Ram menyarankan agar merubah penampilannya. Sanjana pun setuju. Ram membawa Sanjana kepada Chandeni. Dia ingin Sanjana berpenampilan feminim seperti Chandeni. Keesokan harinya, semua orang yang ada di kampus sangat kaget melihat penampilan Sanjana yang kini telah menjadi feminim. Begitu juga dengan Lucky. Kini Lucky sangat terpesona oleh kecantikan Sanjana. Lucky berusaha mendekati Sanjana, tetapi Sanjana menolaknya dan membandingkan Lucky dengan Percy. Karena Percy tetap ingin berteman dengan Sanjana tanpa melihat perubahan pakaiannya. Lucky sangat terpukul oleh kata-kata Sanjana. Dia pun pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Lucky melihat Percy bersama ayahnya. Dia sangat merindukan ayahnya. Ram dan Sanjana mendatangi Lucky. Lucky yang sangat sedih meninggalkan mereka berdua. Ram memanfaatkan momen itu. Dia segera membujuk Sanjana untuk menelpon ayahnya dan meminta maaf kepadanya. Di malam hari, Profesor Rasa yang merupakan salah satu dosen di kampus mereka ditangkap oleh para teroris. Keesokan harinya, pemimpin teroris yang bernama Ragavan mendatangi kampus. Dia menjadi pengganti Profesor Rasai. Ram tidak bisa mengenali Ragavan karena saat mereka berduel, Ragavan menggunakan topeng. Beberapa hari kemudian, di kampus mengadakan malam prom. Semua mahasiswa mendatangi acara tersebut. Selesai acara, Ragavan mengatur siasat untuk memisahkan Ram dengan Sanjana. Ragavan meminta Ram untuk mengantar Chandeni. Ram pun segera melaksanakannya. Ketika Chandeni akan pergi, ada seseorang yang menculiknya. Ram mengejar dan mengeluarkan pistolnya. Ram berhasil menyelamatkan Chandeni dengan sangat dramatis. Di sisi lain, Ragavan mengantar Sanjana. Ram kemudian menghentikan mereka. Ram yang masih memegang pistol ikut naik ke dalam mobil Ragavan. Sanjana kaget karena Ram memegang pistol.
Ram mengarahkan mobilnya ke asrama Sanjana. Ternyata di sana telah ditunggu oleh ayahnya dan beberapa pasukan tentara. Melihat hal itu, Ragavan sangat kaget, tapi dia mencoba untuk bertingkah biasa-biasa saja. Ternyata para tentara hanya mendampingi ayah Sanjana karena Sanjana kini telah menerima kembali ayahnya. Dan bukan bermaksud untuk menangkap Ragavan, karena penyamaran Ragavan masih belum terungkap. Beberapa saat kemudian, Chandani mengobati luka Ram. Kini dia tahu bahwa Ram tentara dan bukan mahasiswanya. Kini Chandani mulai tertarik kepada Ram. Keesokan harinya, Ram menemui kepala sekolah. Saat itu kepala sekolah sedang bersama Ragavan. Ram meminta perpanjangan waktu untuk menjadi mahasiswa di sana. Kepala sekolah kemudian mengatakan untuk Laksman, tapi Ram menjawab untuk Sanjana. Pembicaraan mereka didengar oleh Ragavan. Ragavan menceritakan tentang Laksman. Ragavan kaget karena Laksman adalah saudara Ram. Dia pun mulai menyusun rencana. Sementara itu, Ram semakin dekat dengan Chandani. Ketika Ram pulang ke rumahnya, di sana nampak suasana berbeda. Laki dan ibunya terlihat sangat kaku. Ram mencoba menghibur mereka, tapi semuanya sia-sia. Tiba-tiba Ragavan mengagetkan Ram. Ternyata Ragavan sudah ada di sana. Ragavan baru saja menceritakan asal-usul Ram yang membuat Madu dan Laki sangat membencinya. Kini Ram diusir oleh Ibu Madu. Ketika Ram akan pergi, Madu menanyakan apa tujuan dia menyelinap ke keluarganya. Ram menjawab untuk memenuhi permintaan terakhir ayahnya. Laki dan ibunya sangat kaget mendengar ucapan Ram. Bahkan ketika Ram menoleh, dia juga memegang abu ayahnya. Seketika Laki dan ibunya menyadari bahwa Sekar kini telah tiada. Madu sangat terpukul atas kabar tersebut. Keesokan harinya, Ram mengadakan perpisahan dengan teman-temannya di kampus. Dia pergi lebih awal karena identitasnya telah ketahuan. Di saat Ram dalam perjalanan pulang, ternyata Ragavan dan anak buahnya menyerang kampus. Mereka menyekap mahasiswa dan dosen yang ada di sana. Ragavan mengirim sebuah video yang berisi tentang penyekapan mereka. Dia juga meminta untuk membebaskan anak buahnya yang bernama Khan, serta meminta Ram yang mendampinginya. Selain itu, Ragavan juga minta untuk menghentikan proses milad. Mendengar ancaman dari Ragavan, Jenderal Amarji merasa gelisah. Dia hampir saja menggagalkan proses milad. Namun Ram menegaskan harus tetap dijalankan dan Ragavan menjadi tanggung jawabnya. Kemudian Ram mendatangi Khan. Dia menjelaskan bahwa Ragavan bukan berperang atas negaranya, melainkan untuk dendam pribadinya. Ram memintakan untuk berjuang demi negaranya, bukan untuk Ragavan. Kemudian Ram membebaskan Khan dan mendampinginya menuju Ragavan. Sesampainya di sana, Ragavan menyambutkan dengan baik. Namun Ram terus mengoceh yang membuat Khan menembaknya. Ram, आज तुम इन मासूम बच्चों का खून बहाने Seketika Ram pun roboh. Semua orang menganggap Ram telah mati. Kemudian Khan membawanya keluar. Ternyata Ram menggunakan baju tahan peluru dan dia pun masih hidup. Sementara itu, Ragavan menyusun rencana di ruangan lain. Ram segera menyelinap ke tempat penyekapan mahasiswa. Dengan mudah dia menghabisi para teroris di tempat penyekapan. Kemudian Ragavan mendengar sebuah tembakan. Dia segera mendatangi tempat penyekapan. Di sana para mahasiswa telah pergi. Ragavan mulai menyadari bahwa Khan telah berkhianat. Tanpa pikir panjang dia menembakkan. Kemudian Ragavan mencari Ram. Ram pun mendatanginya. Ragavan mengajak duel Ram dan keduanya kini bertarung. Ram sangat kewalahan menghadapi Ragavan. Akhirnya Ragavan ingin menyelesaikan duelnya. Dia akan menembak Ram, tapi Ram yang akan ditembaknya justru membalikan wajahnya. Kemudian Ram berbalik dan memberitahu Ragavan bahwa dia telah memegang pemantik bom yang ada di tubuh Ragavan. Seketika bom pun meledak. Di saat yang sama, Laki sedang menaiki helikopter. Ram segera melompat dan Laki berhasil menangkap Ram. Dan keduanya pun merayakan dengan histeris atas keberhasilan mereka.
Film ini ditutup oleh proses milad atas kedua negara, yakni India dan Pakistan. Para tahanan yang kini telah dibebaskan merasa sangat bahagia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Dan film pun selesai.